Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama di channel asal berbagi cerita dan edukasi. Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar masih membahas tentang Adobe Photoshop. Oke, jadi lanjut part 6 ya. Jadi di video sebelumnya kalian bisa tonton ya. Buat yang mau belajar Adobe Photoshop dasar-dasar pengenalan tools, kalian bisa tonton di playlist channel ini ya, yaitu belajar Adobe Photoshop. Oke, jadi kita akan belajar pen tool ya, karena sebelumnya kita sudah bahas yaitu mengenai blur tools. Oke, dan kali ini kita akan belajar bagaimana cara kerja pen tool dan pengenalan apa itu pen tool. Oke, jadi pengertian dari pen tool adalah menggambarkan pad maupun shape. Oke, jadi di sini ada sebuah pen tool ya. Oke, nah di sini bisa keadaan shape dan juga pad. Oke, jadi langsung saja nanti saya akan praktekkan. Nah, pen tool ini sangat peran penting banget ya. Jadi bisa membuat sebuah manipulasi, art, ataupun juga dalam pengcroppingan itu juga bisa. Jadi untuk memotong sebuah objek itu gampang banget ya menggunakan pen tool. Oke, karena pen tool ini bisa membuat sebuah sudut ya, sebuah sudut dan juga kurva atau lengkungan. Oke, jadi langsung saja di sini saya akan contohkan pen tool sebagai crop ya. Kita akan mengcrop mobil ini. Jadi caranya langsung saja. Kita di sini menggunakan pad ya, pastikan pad. Oke, kita zoom. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengcrop objek orang ya, atau pas foto biasanya seperti itu. Oke, di sini kita crop perlahan-lahan. Oke, videonya saya cepatkan. Oke, ini sudah diseleksi ya, jadi tekan Ctrl lalu Enter. Nah, maka akan terseleksi. Lalu kita delete. Nah, maka backgroundnya akan hilang. Oke, jadi kita bisa perhatikan ya, di bagian pen tool ini ada yang namanya titik ya. Jadi di sini ada sebuah titik, itu bisa dinamakan add anchor atau untuk menambahkan ya. Jadi kita bisa menambahkan ini ya, titik poinnya ini menggunakan add anchor. Jadi pen tool itu ada beberapa ya. Oke, untuk mengurangi, jadi kalau nanti ada kesalahan-kesalahan bisa dihapus ya. Oke, dan juga ada free from ya. Jadi untuk penjelasannya adalah membuat pad ini secara bebas ya. Oke, jadi seperti itu ya, bebas ya. Oke, jadi intinya pen tool banyak banget ya digunakan untuk cropping ya, contohnya, dan juga untuk membuat sebuah art. Oke, jadi saya akan jelaskan nih. Nah, jadi saya pernah buat sebuah WPAP ya, namanya ini menggunakan pen tool. Jadi WPAP itu non kurva ya. Nah, ini menggunakan pen tool. Saya pengen banget ya buat tutorialnya, tapi lain kali aja nanti, karena laptop saya belum support ya, karena agak terlalu berat ya buat tutorial WPAP ini. Jadi intinya bisa membuat sebuah art, mengcrop sebuah gambar atau objek dengan pen tool ya. Dan cara menggunakan pen tool itu kita bisa perhatikan ya. Jadi kita tekan klik, lalu kalian arahkan mouse-nya ya. Jadi emang agak susah ya kalau yang baru pertama kali belajar itu menggunakan pen tool, itu cukup rumit ya. Saya sendiri dulu belajarnya ini sekitar 2 minggu untuk memahami pen tool saja. Jadi untuk mempelajari lengkungan itu cukup sulit, tapi kalau kalian sudah biasa itu akan lebih mudah sih. Jadi intinya diasah lagi aja, sering-sering dilatih ya menggunakan pen tool. Oke, nah di sini juga kita bisa mengcrop ya. Tapi kalau backgroundnya hitam semua kayak gini, kita nggak perlu pakai pen tool ya. Jadi nggak perlu kita hapus seperti ini. Nah, jadi saya sudah bahas ya di part sebelumnya. Jadi untuk menghapus background seperti ini, kita tinggal menggunakan Magic Wand Tool, karena dasarnya satu warna saja, berbeda dengan yang tadi ya. Ini adalah backgroundnya itu cukup rumit ya. Jadi kalau satu warna saja kita tidak perlu menggunakan pen tool, tapi menggunakan Magic Wand Tool. Oke, jadi seperti ini kita klik. Nah, maka akan terseleksi otomatis. Lalu tinggal di delete saja. Oke, seperti itu. Jadi saya sudah bahas di part-part sebelumnya. Jadi intinya banyak sih ya menggunakan pen tool itu. Salah satunya yang biasa digunakan adalah untuk mengcrop bagian-bagian yang cukup rumit ya, yang terkecil seperti itu, dan juga bisa membuat sebuah art.
Oke. Jadi di sini kita bisa menentukan path dan shape. Jadi perbedaan dari shape itu adalah langsung menampilkan sebuah warna ya. Jadi dari foregroundnya ini langsung tampil warna, berbeda dengan path. Jadi kalau path ini tidak keluar objek warnanya. Oke, jadi kita perlu seleksi. Nah, seperti itu. Oke. Itulah perbedaan shape dan path. Jadi pada saya buat art WPAP ini saya menggunakan shape ya. Bisa diperhatikan seperti itu. Jadi saya ikuti lengkungan-lengkungannya, sudut-sudutnya ya. Oke, itu saja pembahasan mengenai pen tool. Semoga jelas ya. Tinggal kalian cari referensi lagi kalau kurang paham, atau sering-sering dilatih saja. Oke, lanjut ke tool selanjutnya yaitu teks. Oke, jadi teks adalah untuk menambahkan sebuah teks, itu aja ya. Oke, jadi di sini ada 4 ya, tapi yang biasa digunakan adalah horizontal dan vertikal. Oke, jadi caranya gampang banget ya, tinggal buat aja sebuah teks di sini A B C D E. Oke, seperti ini. Atau juga bisa buat yang besar ya, A B C D E dengan caps lock. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Biasanya untuk sama rata tengah gimana ya, misalkan. Nah, caranya gampang banget. Tinggal klik aja lalu tekan Ctrl A untuk seleksi. Lalu kita pilih bagian atas ini untuk rata tengah. Nah, seperti itu. Oke, atau rata kanan atau rata kiri. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk memperbesar dan memperkecil ukuran, jadi di sini ada ya ukurannya. Kita bisa klik, misalkan ukuran 12. Nah, maka akan segini ya. Dan juga bisa mengubah font ya pada bagian sini. Misalkan ubah. Oke, jadi tinggal diatur saja ya. Oke. Nah, di sini juga ada untuk ketebalan. Oke. Ada misalkan italic ya atau miring, maka akan seperti ini. Oke. Atau tebal seperti ini. Oke. Nah, bisa juga untuk memperbesar teks ini dengan tekan Ctrl T, lalu kita perbesar seperti ini. Nah, biasanya teks ini untuk pembuatan tipografi ini sangat berperan penting ya pada bagian menu atas ini. Nah, ada juga untuk dalam pembuatan tipografi itu ada peran pentingnya, yaitu Windows lalu karakter. Nah, di sini kita bisa misalkan untuk memperbesar teks ya pada bagian sini. Kita perbesar. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kalian bisa latih ya untuk yang fokus pada tipografi itu menggunakan tools pada Photoshop di sini ya. Oke, untuk meninggikan ya, meninggikan sebuah teks, lalu merenggangkan teks ya seperti ini. Jadi ada pada Windows lalu karakter. Oke, jadi itu buat kalian yang ingin fokus pada tipografi. Oke. Selanjutnya di sini ada Path Selection Tool. Ini kalau kita buat menggunakan pen tool itu bisa dipakai ya. Oke, seperti itu. Jadi itu saja sih ya pembahasan kita kali ini mengenai pen tool dan juga teks. Jadi nanti kita akan bahas lagi di part selanjutnya. Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan kita kali ini mengenai belajar Adobe Photoshop part 6. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan penjelasannya kurang jelas, mohon dimaafkan. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe agar berkembang channel ini, dan juga jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.